Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng. Dek, aku masalahnya maskeran ya, disuguhi ngombe. Terus ngombe ini ya apa cuma? Welcome back with Lab DNA guys. Oke, kali ini kita bakal kita akan bahas tentang sesuatu hal yang tabu kita bahas bersama dengan Master of ilusionis ya. Dia ini seorang master ilusionis dia ini ilusionis, terus dia itu ahli dalam mengkritiki sebuah hal-hal yang sangat menggelitik ya. Ya. Wah, aku lupa bawa baju basah. Oke. Kali ini tema kita adalah tentang membahas sepak bola, membahas tentang sepak bola. Yang kemarin telah terjadi berapa itu skornya, kalian pasti sudah tahu itu melawan Barcelona. Ya, 8-2. Ya. Pemain futsal lo tutup bal-balan. Loh, bukan. Itu sebenarnya gini, man. Oh ya, ini penting, ini kapten tim lagi bicara dengan kamu. Jadi begini, man. Supaya aku tidak terhipnotis, aku mau pakai dulu. Bahasa ini ketiga kalinya. Sebelumnya memang pernah sih di La Liga atau Copa del Rey. Gak pernah, cok, kalah sebesar itu gak pernah. Tuh, pernah melawan apa itu? Bayern Munich. Oh, itu leg-legan sih. Kak, maksud saya di dalam satu pertandingan ya. Dalam satu pertandingan itu ada melawan Real Madrid 8-0 kalau nggak salah. Ada pernah itu. Gak pernah, cok. Aku niru deh ya. Tidak terhipnotis. Aku mah kacau ngiritik bangsa ya. Jadi serang balik ya. Oke. Berarti. Itu saya kan memang sudah pernah kalah beberapa kali ya, tapi karena ini dalam satu pertandingan besar ya Liga Champions, dia itu kalah 8-2. Ini apa sih masalahnya dari manajemen Barca itu? Iya, Anda harusnya mengkritisi karena kamu kan fans Barca. Iya, saya tahu, tapi mungkin Anda bisa memberikan apa itu gambaran ya. Carku ya. Barca ku mainnya enak. Cuma akhir-akhir ini ku pemainnya akeh sing miss. Maksudnya pemain-pemain muda akeh sing didol kok contohnya ya. Arthur Melo sama manajemennya Barca. Arthur Melo ditukar ke Juve untuk bisa dapat Pjanic. Itu kan agak lucu. Modal publik itu. Iya, Cok. Karena Arthur kan pemain muda, jangka panjangnya itu masih bisa berkembang. Dia ditukar ke Juve, terus Barca mengambil dari Juve, tidak sepadan, Cok. Pemain tua, Cok. Bukan kita mengatakan Pjanic tidak enak ya, bukan, tapi ya apa? Iya, cuman emang dari Barca sendiri itu emang sudah rusak. Nah, ini kan fansnya Barca. Sudah rusak. Jadi presiden, manajemen olahraga sampai ke manajernya itu mereka itu sudah rusak. Rusak itu tolak ukurnya apa tapi itu? Loh, dari yang beda. Kan dia manajer sepak bolanya, manajer pemainnya. Ya. Jadi dia sendiri tidak mau mempertahankan pemain yang potensinya lebih besar. Contoh seperti Arthur Melo, Denis Suarez. Oh iya, nah Deni itu Denis Suarez itu kan mereka berdua ini sebenarnya bisa menggantikan posisi Xavi sebenarnya. Xavi, karena umpan-umpan mereka itu sangat bagus sekali. Daripada ya Frenkie de Jong sendiri itu kayaknya sih kalau dianggap umpannya sendiri enak, itu kayak dia enggak begitu enak kalau Frenkie de Jong itu. Terus striker, ini manajemennya ini nggak mau beli striker yang bisa menggantikan Suarez. Padahal tahun ini Suarez akan pensiun tahun depan. Ya, kerungu Suarez kadang balik nang Ajax ya. Iya. Ke klub masa kecil. Nah, oleh karenanya kemarin saya dapat info dari media-media maupun dari internet itu katanya Erik Abidal dipecat. Itu keputusannya sangat bagus menurut saya. Erik Abidal dipecat. Iya. Erik Abidal dipecat, Kiki Setien dipecat. Ya, kenapa? Kiki Setien manajernya itu karena
dia itu nggak punya agresivitas untuk mengontrol Messi dan kawan-kawan. Seperti yang kalian ketahui, Messi sendiri itu egonya sangat tinggi guys. Beda sekali dengan Xavi sama Iniesta. Mereka itu leadership. You know leadership kan? Leader itu adalah pemimpin. Ship kapal. Berarti pemimpin kapal. Nah, tapi main nang lapangan. Nah, kudune dhek main nang laut. iya, benar itu. Kerja di air itu kudune. Iya, ya itu. Loh, tapi kan ngene lho. Sing salah iki kan jariku kan pelatih ini ya. Soal manajemen enggak kan, maksudnya Erik Abidali kan bukan pemandu bakat, maksudnya sing mencari talenta kan enggak, dia kan enggak terjun ke sana. Tapi kok kenapa dia dipecat? Dia bagiannya menyetujui. Ya, dia adalah bagian yang menyetujui siapa pemain yang keluar, siapa pemain yang masuk gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ada itu bukannya hak prerogatif pelatih. Lah, pelatih ini akan ada Erik Abidalnya. Pelatihnya itu jadinya kalau misalnya dia setuju, Erik Abidal tidak setuju. Nah, ini sama-sama pelin-pelan. Saya rasa itu sama-sama pelin-pelan, tidak ada komunikasi baik antara Erik Abidal dan Kiki Setien ya itu. QQ situs judi. QQ. Lah, ya wes. Jadi menurut Anda sebagai calon pelatih Barcelona di tahun 2003, ya kan? Coba regane kerupuk mati ya. Iku kudune Barca iku butuh pemain seperti apa supaya bisa menjadi kembali seperti waktu ada trio gelandangan. Ya gelandangan. Ya iku sing Xavi, Iniesta, Messi. Kan gak terkalahkan ya. Mesti champion itu pasti Barca juara. Liga Champion juara Barca. Pasti. Liga domestik pasti Barca. Saiki kan koyo Barca iki mediocre tuh. Liga Champion terseok-seok. Musuh di Liga domestik yo podo. Begitu musuh di Champion gede bayar halah. Malah makin tersiksa gitu. Aduh. Nah, itu apa? Menurut fans sejati seorang Barcelona. Nah, aku kan mengagumi Barca karena cara bermain, tapi aku gak ngikuti sejarah. Jadi begini men, Barca itu sebenarnya butuh seseorang yang agresif dan penuh dengan leadership, yang bisa mengontrol egonya Messi bro. Messi itu punya ego tinggi loh men. Dia kalau nggak dituruti, dia bakal pure. Nah, kemarin isu-isunya Barca akan memasukkan seorang pelatih yang namanya Ronald Koeman. Ronald Koeman itu kan orangnya itu kayak Hansi Flick bro, agresif. Terus kalau ada pemain yang misalnya gontok atau puri bahasa Jawanya puri. Itu Ronald Koeman itu sama kayak Hansi Flick bro. Dia itu berani ambil keputusan. Kalau lu mau gontok ya udah gontok aja, saya panggil yang lain biar masuk ke posisi. Tegas ya? Iya tegas. Dia itu makanya kayak pas ada Ronald Koeman masuk dari timnas Belanda mau mengurusi Barcelona, saya rasa cocok kan? Iya. Tapi kan iya ya oke, itu mungkin benar. Tapi kemarin itu kan Messi pensiun nih. Barca pasti kehilangan sosok yang jarimu egoistis. Loh, Ronald Koeman itu bisa membangun men. Contohnya saja Wijnaldum, Van Dijk. Nah itu kan dididik sama Ronald Koeman, sehingga mereka itu di klub itu jadi sedikit dewasa. Iya. Jadi perlu pendidikan perlu dididik moral dari Ronald Koeman. Ronald Koeman itu sendiri saya rasa IQ-nya mungkin 2.500 mungkin. Coba kayak rego Gede Free. Maksudku ya, saat iya benar Messi mendidik pemain. Maksudku Messi sudah keluar, harusnya kan Barca lebih seimbang. Maksudnya seimbang dalam arti menyikapi. Selama ini kan Messi itu dipandang di Barca. Aku tahu macam berita ya. Di berita itu ada statement dari mantan penggawa Barcelona yang sudah pindah. Itu dia pindah dengan alasan saat latihan dia itu gak bisa mengeluarkan semua bakatnya. Kenapa? Karena pelatih sebelumnya Setien, Kui ya, siapa? Ernesto Valverde. Valverde itu melarang keras semua pemain pas saat latihan itu untuk melakukan tindakan berbahaya terhadap Messi. Di Messi ini cedera kok. Messi itu Barca itu Messi banget dan Messi itu Barca banget. Lah mari kan ya pasti pensiun lah ya. Bu, 5 tahun ke depan, bu 3 tahun kan pasti Messi pensiun, pasti kan iki kehilangan sosok sing fenomenal. Sing mangi jarine nek nduk lapangan iku haus gol kan, maksudnya egois, gondokan. Mari gak enak, berarti kudune kan tugasnya Ronald Koeman lebih enteng karena gak ada pemain
idealismenya lu kuno karena Messi sudah keluar. Iya, ya saya sudah tahu. Tapi untuk mengantisipasi, men. Tumbuhnya lagi. Menurutmu yang bakal menggantikan Messi siapa ya? Squad sekarang ya? Dari squad sekarang Ansu Fati bro. Wah, kemarin kamu membuli habis pemain. Oh iya benar bro. Ya, gini ya. Jadi gini. Kalau jam terbang di Liga Champions, saya akui masukan Ansu Fati itu sangat salah sekali, salah sekali buat Quique Setien. Ya karena dia kurang tegas bro. Itu permintaan dari Messi. Ya saya tahu Messi itu sangat suka sekali dengan Ansu Fati karena skillnya dari awal itu apa ya? Kayak Ronaldo, kayak Neymar gitu. Ada apa itu? Kolaborasi kuat sehingga di skillnya itu sangat luar biasa. Ada yang bilang the next Ronaldo, ada yang bilang the next Neymar, ada yang bilang the next Messi. Kalau dia kan di sana. Kalau saya, dia itu the next Messi. Gitu. Berarti misalnya Messi keluar, Ansu Fati ada. dia satu-satunya kandidat paling kuat memakai nomor 10 menurutmu tapi? Iya, Ansu Fati. Terus tinggal tengahnya kita masih belum dapat. Barcelona masih sangat sulit. Karena mungkin klub-klub besar ya, yang dengar klub-klub besar ini kurang ajar banget. Ini Barca ini butuh striker bro. Kenapa striker Anda itu sekalian blokir semua? Ini itu gimana? Ini kan bisa dinego. Iya dinego. Kayak Madrid misalnya mendatangkan apa? Sing ini teko Dortmund, bonek sih Erling Haaland. Atau Chelsea. Iya. Nekakno Timo Werner, kenapa kok Barca malah nekakno striker sopo sing teko Liga Spanyol dhewe lho. Sing masih gak seneng pas perkenalan. Antoine Griezmann. Mama, itu sing gak terkenal botak lho, Drinkwater ta. Itu Drinkwater anjing. Siapa sih namanya enggak tahu. Lali gak kenal. Ya terus komen aja. Iya kok nek ngerti awakmu komen ya sapa striker iki. Wah, kok ngono. Kenapa dia lebih milih nekakno striker kok ngono? Kenapa gak golek pemain muda sing berbakat dari klub lain? Kayak striker ya, ditarik dulu mesti. Nah, ini permasalahan keuangan di dalam manajemen klub. Masa aku sugih bukan itu? Iya kaya, tapi penjualannya belum manajemennya dari presiden Bartomeu. Siapa namanya panjangnya Bartomeu apa? Josep Maria Bartomeu. Nah, itu orangnya itu sangat boros. Terus dia itu tidak memikirkan hal yang akan dilanjutkan oleh Barcelona ke depannya itu seperti apa. Dia itu Messiisme banget. Iku makanya aku mau ngomong Barca itu Messiisme banget. Iya. Begitu dia pensiun pasti kroso mainnya itu berubah. Messiisme banget tak. Ronald Koeman ini perlu men. Dia itu bisa merubah pandangan seorang pemain yang dari Messiisme. Iya. Saya rasa 100% berhasil. Dia akan merubah pandangan orang-orang yang ada di klub bench, yang ada di locker itu. Jadi jangan Messiisme lagi. Iya betul ya. Karena dia itu kan sudah menua, skillnya, stamina-nya sudah mulai menurun. Jangan sampai ada Messiisme sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Itu namanya blunder bagi sebuah klub. Karena pemain itu lebih besar dari klubnya. Keliru gini. Karena klub itu sebenarnya sangat besar dan jangan sampai pemain itu lebih besar daripada klubnya. Nah itu yang saya sampai jelaskan. Iya masa dia wis pensiun baru ono misalnya kamu ya diceluk Barca, ayo kamu bawa Barca tapi nggak jersey Messi ya lho. Kan ya lucu. Iya. Ya untuk Ansu Fati main wis nomor 10 tapi ojo Ansu Fati jeneng jersey Messi kayak lucu. Iya, makanya aja sampai lucu. Iya. Harus iku kemauan Anda sebagai fans. Iya. Terus ada isu-isu kembali Bartomeu ini mau ada pemilihan presiden diajukan bulan Maret. Ganti DE. Iya. Kalau misalnya presidennya mau diganti harusnya sekarang. Nah itu loh. Soalnya karena apa? Pembelian terakhir sendiri itu sangat tidak wajar bagi saya itu. Kok bisa Miralem Pjanic ditukar sama Melo gitu. Kenapa gak ditukar itu karo sapa? Misalnya pemain nduk Barca sing gak sing masuk anggap transfer gagal misalnya sapa? Griezmann mungkin Griezmann. Ditukar karo Pjanic. Iya. Kalau Coutinho itu kalau saya sendiri jadi manajer ya, karena kan Coutinho sendiri kan stamina-nya itu sangat apa ya? Medium lah. Enggak kayak orang-orang di Barca itu kan dari menit awal sampai menit akhir dia itu pelayan aja. Iya, pelayan terus. Lah kalau Coutinho itu kan medium bro. Dia itu cocoknya jadi super sub ketika di menit-menit babak kedua. Itu cocok. Dibuktikan sendiri di Bayern Munich. Selalu main menit. Apa yang terjadi di Barca itu karena Barca gobloknya. Sorry. Kalau fans tambahmu pecat ini bagaimana ya? Saya nggak tahu.
ada memang iya memang bener sih sing mbok sampeno kayak maine Barca nggih maine Barca kemarin lawan Bayern itu berbeda sekali saat mereka juara Liga Champions tahun piro so? 2015. Iya 2015 itu mainnya itu pokoknya lawan itu gak sampai pegang bola di tengah lah pas masuk Bayern ini hancur mainnya tanpa pressing tanpa umpan-umpan pendek enggak main jelok itu kayak ngomong bayi striker musuh ditunggu itu kemburi gak digebres dijarno ditendang gol sampai wolu. Nah itu kekeliruan paling menonjol dari Quique Setien. Barcelona permainannya agresif diubah sama Quique Setien jadi konservatif. Nah kok lebih menunggu ya lebih menunggu. Barca biasanya Barca itu jemput bola begitu bal lolos dari kaki secepat mungkin mereka ini pressing musuh kumo gurung aliran bola dikembang nombek musuh itu wingi pun enggak hilang bola ya wis kasar iya sampai bola lagi musuhmu bahaya bro lah gebresnya itu jaga no ini gebresnya Barca harusnya kan dimiliki semua pemain kan ini tuh malah yang satu orang bro yang bagian menusuk mau dua-dua ya ada Vidal doang bro yang lain itu menusuk nonton menyemangati ya iya aja wah karena di bal-balan ini masalah mainnya 11 ya 11 iya cok kayak Ronaldo pas di Gaglan Barca lu nah seperti posisi Ronaldo dulu yang dijadikan media latihan sama Trio Golden Boy ya Trio Golden Boy Messi, Xavi, Iniesta dulu itu diangkat tangan itu iya kayak kan lah wih itu Barca gak memainkan iku pas no bayar gak berani main di belakang ono Pique tapi blunder ono satu momen nek kalau kalian lihat pas melawan Bayern kan Pique sama kiper tersegan iya ngakei bal yang Pique terus dia kena mesti dipres Bayern terus balik langsung tapi untung gak gol ini termasuk kesalahan strateginya dari Quique Setien ya. Bu ini bukan beberapa kali saya bilang kesalahan itu karena apa Barca kan build up-nya kan biasanya di tengah nih. Ini Quique Setien build up-nya makin dalam bro. Iya. Udah tahu back-nya sama-sama konservatif. Mereka bermain kan Pique kan enggak selalu agresif ya juga. Terus Rangnick juga Lenglet pisan ya kan. Cara bermain agresif juga. Kurang press dulu kayak main cara main kayak Puyol karo Umtiti. Harusnya kan Umtiti yang dimasukkan harusnya. Terus yang kerja keras makin kerja keras. Siapa di dalam game? Kemarin pertandingan. Aku delok malah gak ono, Cok. Aku delok ya. Teko sudut pandangku sing duduk fans ya. Karena aku menikmati bal-balan kan teko pertandingan ya. Wingi aku delok Bayern musuh Barca. Iku kayak semua pemain iku kayak main timnas kayak timnas negara kecil sing cintas melok Piala Dunia. Kayak gini kayak Indonesia lawan Argentina. Lah iku, Cok. Tahu pas wingi Indonesia masuk Uruguay 7-1 ya gak ngono maksudnya Barca kemarin pun lebih nunggu gak kayak biasanya inisiatif one to pass cepet sambil cari uang tuh kawan ini sebenarnya saya mikir ini Quique Setien ini mikir apa tidak sih ini tuh kan kuota covid ya pertandingan itu langsung satu kali pertemuan langsung digebres harusnya Barca itu menunjukkan pertandingan yang wah loh iya langsung strateginya itu seperti biasa gitu. Kenapa ini strategi diubah-ubah, diotak-atik sama orang yang belum pernah memegang dan mengerti Barcelona sekali. Dia kan Barca atau cari, tapi level junior. Iya, dia itu guru olahraga. Guru olahraga yang kalau timnas. Itu yang kalah ya. Itu yang berat sekali. Tapi yang startingnya Barca pertama kali main aku ndelok ki rodok sebagai fans ya. Toko penikmat sepak bola itu kayak wah ini pasti kalah sih musuh Bayern. Startingnya itu gak seberapa kuat maksudku komposisinya pas delok back nang kono Lenglet iki pasti sumber serangannya Bayern karena dia jam terbang ini nduk tengah podo ono sapa Sergio Roberto karo De Jong Muriel basket mungkin kuat tapi dua nama di depannya gak cukup kuat untuk bantu serangan lah
si sopo? Rakitic. Iya, Rakitic kan cadangan gak sing ngarep Messi. Suarez di sini. Enggak, itu kemarin itu formasinya 4-4-2 kalau nggak salah. Enggak, 4-3-3, Cok. Ngene lho. 3 tapi sing tengah iki rada mburi. Iki sapa sih sing iki? Lali. Alex Vidal. Masuk Arturo Vidal ini main. Alex Vidal. Iya, saya Alex Vidal kan keluar ya. Arturo Vidal. Iya, kayak Vidal lho tengah kene. Iki ku Oh iya, Arturo Vidal di menit pertama itu jadi AMF. bener. Jadi AMF. Jadi AMF terus di menit keduanya dia mundur. Iya, pas keluar. Pas keluar terus Griezmann mlebu kan. Griezmann mlebu kan babak loro kan. Griezmann itu gantikan Sergio Roberto kalau nggak salah. Iya. Terus Fati mlebu. Iya, Vasquez menggantikan Fati. Nah, ini kekeliruan yang bodoh sekali. Sudah tahu ketinggalan 5-2. Kenapa Dembele sama Rakitic sudah dimasukkan? Iya, Gitu. Ini kalau Messi sisasi atau Messisme ya. Harusnya Messi itu berpikir, bro. Ini. Aku juga ngefans Messi, tapi saya mengkritik apa yang diminta Messi. Ini sangat bodoh sekali. Sangat bodoh. Baru iki mungkin yo. Iya, harusnya late game itu yang masuk itu Dembele, bro. Kita ini butuh speed, butuh skill. Yang di skala klinis siapa? Iya, Dembele. Terus kalau misalnya butuh umpan-umpan matang harusnya yang keluar siapa? Frenkie de Jong, Rakitic masuk. Nah, itu yang harusnya saya inginkan itu. Tapi kenapa? Tapi ini kok malah sing ditarik Roberto tapi mlebu Griezmann. Iya. Griezmann memang mungkin posisinya di Barcelona sebagai perusak konsentrasi musuh. Bagi saya seperti itu. Tapi kalau dilihat dari yang dekengnya atau yang supporter belakangnya itu nggak kondusif. Kayak Suarez kan udah tua, Messi udah tua. Mungkin Messi bisa umpan-umpan namun saja. Nah itu Griezmann itu butuh Dembele bukan Ansu Fati. Ansu Fati itu tipenya kayak Messi, belum giring sendiri. Gitu. Beda. Kalau Griezmann itu perlu bantuan. Harusnya Vidal, tapi karena Vidal bagian di DMF berubah dari DMF, jadi dia nggak bisa bantu penyerangan. Gitu. Iya sih. Kayak ini gue serangannya Barca aku gak seagresif biasanya sampai nyiptakno mungkin di atas 2 digit peluang. Ini gue gak 7 kali, 5 kali, 4 kali. Iya, gak Suarez gak iso obah, Messi gak iso obah. Iya, Messi gak iso. Peluangnya Messi bahkan sih taruhi tendangan bebas itu sih kena tiang bu. Iya. Itu tendangan bebas kan? Iya. Bukan, itu tendangan biasa. Iya, tendangan corner terus diumpan balik ke Messi. Dia nyoba tendangan melengkung seperti pisang goreng itu ya. Nah, itu nabrak kena tiang karena sing ngundul yo dilesi. Terus yang keloro Messi ngiring dhewe wis tutuk ngarep dia tiba tapi dia berusaha nyaduk kan. Tapi kena itu teleser. Iya, teleser. Tapi karena apa ya? Karena Messi sendiri kan sudah diakui dunia, diakui sisi di segala macamnya. Kalau ada Messi yang memegang bola harus dikebras 5 orang atau 4 orang. Nek kowe siji mending mulai. Pasti kelewatan. Itu. Kalau saya lawan Messi 1-1, saya mungkin sudah gini-gini. Ampun Le. Iya, ampun Le. Iya, karena dia terlalu berbahaya 1-1. Iya. Susah ya. Menyekat Messi susah. Boateng pun sadar diri sebenarnya. Boateng itu nggak mau ambil resiko 1 lagi. Mungkin akan kejadian seperti dulu. Nah, tahun kemarin kan 2 tahun lalu ya ketemu Bayern. Iya. Sampai tiba. Sampai jatuh. Kebejo tiba. Keren lah. Boateng aktingnya keren. Karena aktingnya keren. Padahal gak dijegal ya. Tapi awalnya ditibake. Sebenarnya gini, kalau posisinya itu dia itu mau prediksi Messi itu mau belok ke kanan. Nah, tapi dia itu gak akan antisipasi. Ternyata Messi pakai skill bumbu sedap dari Lionel Messi. Jadinya dia mau belok sini tapi lurus. Itu akhirnya dia kepleset. Ya kaget kan, sikilnya gak imbang tiba. Karena kalau misalnya dipaksakan, yang patah nanti kakinya Boateng. Iya, bener sekali kan Mas Boateng. Step AP salah tumbuhan cedera, cederanya goblok. Jadinya cederanya goblok gitu. Daripada cedera goblok, mending saya jatuh. Jadi itu pikir. Iya. Terus kemarin yang jadi man of the match di Bayern itu Müller. Anda setuju apa tidak? Enggak, Jo. Siapa yang harusnya jadi man of the match di Bayern? Kayak aku ya, sing kudune dadi man of the match dari segi Bayern. Siapa Becky, Jo? Siapa? Becky ini Alfonso Davies. Oh iya, yang bisa itu ya. Iya, melewati bro. Karena Nelson Semedo dan kawan-kawan dilewati. Oh my god, itu skill. Beberapa gol sing tercipta ini iku
rata-rata dari umpannya DE, gole Coutinho dari DE, gole Lewandowski dari DE, gole Joshua Kimmich, asisnya DE ya. Tapi kenapa mulai dapat man of the match? Gak ngerti. Mungkin man of the match karena mungkin menit 4 yang mana Iya. dulu. Nah. Aku yo kaget loh itu dulu. Iya, aku gak nyangka ternyata cedera dengkulnya Ter Stegen itu bisa berakibat menjadi gobloknya Ter Stegen ya. Saya nggak tahu ini. Terus iya, cuman sing tak garis bawain yang kuno karena pas waktu gol Muller dia kan nyoba umpan nang Lewandowski ya. Lewandowski tadi ball pass. Umpan balik nang dia. Lah sing lucu ki sing ndumburi ya. Kenapa pas ikut bal diumpan kudu wis ketok banget karena gak ada orang lain sing di situ kecuali Lewandowski. Kan diumpan ki. Kok gak iso diantisipasi mak digicoki Gegere. Nah, iya. gretok lho wis. Lengletnya itu mungkin takut penalti ya. Harusnya itu gebres tenggor kayak zamannya Puyol gitu loh. Iya. Kalau yang main bola tenggor aja bro. Ini kan sepak bola. Ya body balance kan. Nah, gak bener. jegal gak apa-apa kudu. Pokoknya di tenggor ame gelebak wis urusan buri. Iya. Pokoknya sikil gak di Lah, cecek itu bisa. tangan gak tarik, bulu gak dicokot Ah. Suarez gak apa-apa. Apa sih ya? Dan striker sekelas Lewandowski top skor Liga Champions kok gicok itu ya. Sarah bas Lu ngerti kan dewa ya. Sarah, masalah Tadi kandidat kuat top scorer. Nek Iya. ngono iya susah kecuali kamu musuhe sapa tim sing gak enak ngono striker misalnya. Awakmu meremeh deh gak ngegol misalnya. Contohnya. ya kayak kemarin itu yang Pasti pertandingan berhasil lah. enggak yang Chelsea itu loh yang kemarin di depan gawang City ya. ya Raheem Sterling tahu Iya. ya nah, itu Lah iku gak apa-apa. Iku dudu striker. Iya kan? Pasti gak gol. Iki sih mbok coba striker, Bos. bener Dilatih go nendang, Bos. Dilatih go body balance. jadi kayaknya zamannya Ronaldo ingat gak zamannya Ronaldo depan gawang nyaduk pakai gaya tes wing gak masuk Nah, kan jadinya seperti itu Raheem Sterling itu iya. waduh apa yang dia pikirkan Makanya iku, Bro. Iku ini sebenarnya iso diantisipasi karena pemain Barca itu lebih akeh di posisi ini. iya Lah Muller ku bingung ngelewati di brush kene ono Lewandowski nang ngarep diumpat tapi ya itu man. Karena kenapa sing main markingnya dari kurang. nah ini loh akibatnya kalau pasang lenglet jadi apa itu jenis itu titik lemah dari Barca Iya. jadi pas di menit 4 itu Muller udah tahu sebenarnya jadi dia memberikan apa itu instruksi kepada pelatih Iya. kepada pemain-pemainnya kalau kan dia kapten ya Coba. Muller Enggak. Kapten Bayer anu, Cok, kipernya, Cok. oh iya Siapa no iki? Nowhere. tapi Neuer paling setuju dengan Muller mungkin Iya. jadi penyerangannya itu selalu di arah lenglet Iya, kalau bener. kalian lihat menit 1 sampai menit 90 90. Mesti dibom nang golek genabri soloran ini kan Nah. ngeliat kalah step up, Cok. Karena Bayune kalah. iya, karena mereka sadar kalau melewati Pique itu konservatifnya untuk musuh menendang bola. Dia itu selalu tepat, kaki selalu tepat. Pas ditendang gitu ya, kakinya itu tepat banget gitu loh, amazing. Nah, Wis ngerti kok arek iki jane nendang di slide. nah Kalau ini malah di Uber. nah Di itu, Uber awakmu kalah mlayu, mbok Uber yo ditendang dhisik gak di back. nah Begale iku teko mburi mengarep ngene. Gugu koyo Pique teko pinggir. gebres, harusnya kan nenggor gini kan. Iya, misal pun dia jegalku tapi misalnya ini ya teko pinggir ngene lah nek lagi teko mburi ngene lah balik mbok kene masalah Pak. Nah. Yo kan Pak. Iku menurut aku dene. Berarti man of the match-nya Stefan Davis. Alfonso Davis. Davies. Nggak kayak aku tuh dia karena berkontribusi memberikan assist. Oke. Kalau di Barca, Man of the match. iya man of the match. Wah. Siapa kamu? Nek aku man of the match kayak Barca Suarez. Oh, karena golnya ya, karena Iya jelas karena dia yang mencetak gol. Menggunakan skill pada tempatnya. Iya, benar-benar. Tapi satu kali. Iya satu kali coba tapi emang. Nah, kalau saya sendiri, Muller jadi man of the match itu sangat wajar. Oh kamu setuju ya? Setuju. Kenapa? Dia mengubah kondisi pertandingan dan dia membuat pelatihnya Hans Dieter Flick itu tahu posisi lemahnya Barca itu ada di sebelah mana. Iya. Itulah yang Hans Dieter Flick sampai Ngomong gak ada. ya, ya itu kayaknya dia tahu posisinya di lenglet itu bro, lenglet itu brutalisasi harus Harus diajar. dipus ya, dipus terus.
Jadi imbasnya itu yang jadi man of the match di Barca yang jadi apa itu susah banget. Tapi itu Jordi Alba. Jordi Alba kan sama Lenglet sebenarnya. Nah, lagi man of the match di Barca saya rasa Jordi Alba. menurut anda? Iya, dia itu lari ke depan. Balik lari depan balik belakang. Iya. Bantu pertahanan. Gitu loh. Pas dia lari ke depan ada satu peluang yang berubah bunuh diri. Ya itu David Alaba ya. Sakitnya kalau David Alba lolos, Alaba. Sakitnya kalau Jordi Alba lolos, itu crossingnya sangat menawan sekali. Iya, sebenarnya berbahaya. Ada suara sudah siap mau nendang itu. Tapi di-cut di tapi gol. Iya, itulah crossingnya yang paling berbahaya Jordi Alba itu crossingnya. Jadi yang cerdas di Bayern itu semua pemainnya, tapi yang lebih cerdas dan membuka pikiran dari Hansi Flick itu Muller. Siapa yang perlu diterobos, siapa yang perlu dihajar di sebelah mananya Barca. Dan sehingga di sebelah kanan itu selalu ada tembakan. Iya, selalu untuk pun yang menghasilkan gol sih. Terus posisi yang dimatikan Bayern itu mereka cerdas. Yang dimatikan itu ternyata Jordi Alba, Nelson Semedo. Mereka anggap remeh dan itu benar sekali. Dia di depan crossingnya itu nggak begitu apa ya? Nusuk malah. Iya. Atau crossing cari gimana? Iya. Tekan tangan. Nah, keberhasilan Bayern Munich untuk mematikan Jordi Alba ini yang saya rasa keren sekali. Jordi Alba itu wah, sampai bertahan sampai cok soro dhewe aku. Iya. Karo basa Jawa ngono. Ate liar are. Keren ya Jordi Alba. Paling pendek tapi paling ngoyak dewe. Stamina ya apik. Dhewe kok pemain ku kok ngono. Harusnya. Pemain ya, full back ya, back side. Karena mereka punya tugas juga kan sore. Kadang buka ruang, bantu crossing, terus balik nih nemburi. Iya. Nah, itu susah. Ya untuk presidennya nih, kalau menurut anda siapa yang pantas jadi presiden? Apakah Charles Puyol atau presiden siapa? Presiden Barcelona? Aku nek atau menunggu Xavi atau Iniesta pensiun dari klub yang keduanya? Nek soal presiden kan aku lebih serak itu di Barca itu ngambil seorang yang lebih expert dalam bidang pengembangan bakat. Bukan membeli ya, beli apa. Aku gak milih pemain lama Barca karena mereka itu lebih tahu sepak bola dari segi teknis bermain di lapangan. Nek jadi presiden gak cocok. Misalnya Puyol dari presiden tim, ini kan sing diatur di mana teknis. Nek pelatih kayak Pirlo ngelatih Juve, aku setuju karena dia tahu teknis di lapangan. Zidane pelatih Madrid oke. Tapi nek pemain jadi presiden tim kurang lengkap skillnya karena jadi presiden tim kan gak cuma manajemen kudu duit ya kudu ngerti, ben gak boros ya kudu ngerti, pemain yang dituku efisien ya ngerti, sembarang lah pokoknya gak cuma ngerti lapangan. Sedangkan pemain bal-balan di lapangan lebih cocok ngaku pelatih. Nek kamu kok lebih cocok Koman apa Xavi utawa Puyol sing latih, aku lebih milih Xavi utawa Puyol sing latih daripada Ronald Koeman ya. Iya benar sih. Karena nek dilatih Ronald Koeman mungkin dia bagus secara taktis pelatih, tapi aku gak bisa jamin nih dia ngerti permainan ciri khas tengah Barcelona. Gini mengusung kalau Puyol menggantikan pelatihan dari Kiki Setien itu benar sekali, harusnya itu dari tim sendiri kan. Iya. Tapi karena kondisi mentalnya Barca yang berubah karena ulah-ulah Lionel Messi ya, karena itunya Lionel Messi. Nah, karena pemain ini berfungsi untuk mengembalikan mental mereka semua, gitu. Jam terbang pelatih dia. Iya, lebih tinggi bro. Benar. Dan nyata gitu loh, di Belanda sendiri Wijnaldum, Van Dijk dari klub bawah, harusnya mental mereka mereka itu kan di timnas itu jadi makin drop. Kenapa saya dipanggil? Padahal saya dari klub yang dulu itu nggak ada, nggak terdengar sama sekali. Nggak liga besar lah. Tapi Koeman bisa membangun mental pemain bro. Itu yang luar biasa. Wijnaldum, Van Dijk, terus siapa lagi? Frank de Boer. Legenda ya. Syukur-syukur harus mati. Enggak sih. Saya lagi Jonglang loh tuh. Iya, Frankie de Jong. Nah itu Ronald Koeman. Nah kalau misalnya Ronald Koeman jadi pemain manajer Barcelona, Rauni bro, sama Frankie de Jong bisa dididik menjadi Xavi yang sebenarnya. Ini yang untungnya. Iya benar. Didik lebih. Tapi muka-muka dari cara ngelatih nih gak kayak Arsene Wenger ya. Karena Arsene Wenger kan
ngelatih tim tapi dia kiblatnya karena seneng Perancis. Kabeh pemain Perancis diboyong. Soro ya. Iya benar. Muga-muga gak ngono. Karena isu-isunya dari awal itu Ronald Koeman itu kayak Jose Mourinho, terus sampai Arsene Wenger, dia itu nggak mau memfleksibilitas formasinya. Kan formasinya tetap ya iku ae. Kaisok berubah mana pikirannya. Beda sama Pep Guardiola. Makanya Pep Guardiola itu kan bisa pindah dan bisa mengontrol tim. Berbeda-beda tim, tapi hasilnya bagus. Nah, Ronald Koeman ini penyakitnya sama kayak Jose Mourinho sama Arsene Wenger. Ada perubahan yang taktisiannya jadi milenialis, mereka tetap menjadi taktisian kuno. Iya. Itu yang jadinya tidak kelemahannya di situ, jadinya fans itu tahu kok kenapa diambil Ronald Koeman gitu. Ada yang kecewa, ada yang pasti pro kontra ya. Pasti. Ada yang bahagia, karena bahagianya itu mungkin karena mentalitasnya sendiri, agresivitasnya sendiri kepada pemain itu sangat luar biasa. Mungkin iya, Barca cuman taktisiannya itu yang saya ragukan. Iya, kok gak wingi sempat ono rumor sih kandidat pesaing teko Ronald Koeman kan pelatihnya Tottenham biyen Pochettino. Sempet kan Pochettino, iya. Sempet kan? Iya. Dilirik cuma akhirnya milih Ronald kan. Iya. Pochettino sebenarnya bukan karena ditolak oleh Barca, karena Pochettino sendiri nggak mau disipasi Barca. Iya. Cuma Barca kan sempat memasukkan dia di list kan, di list calon pelatih baru. Di Barca itu pelatih itu harus lebih tegas kan. Kalau di Barca itu kan kemarin sempat dikritik sama fans itu juga, di Kike Setien itu sempat dikritik karena Barca kan dari tahta La Liga turun peringkat 2. Iya. Kemarin sempat turun peringkat 3. Sama Atletico Madrid, terus katanya Kike Setien pas di Barca itu bilang Madrid akan kehilangan poin. Wah, itu pelatih apa itu? Harusnya kan dia menjawab di Barca itu kan mengomentari cara taktisian dia sendiri gitu loh. Kenapa mengomentari klub orang lain yang harus mungkin Real Madrid atau Atletico akan kehilangan poin? Mungkin mereka tidak akan menambah poin. Anda ini peramal apa? Mana jadi ya gitu, aduh, saya lucu ya, lucu sekali. Saya tidak suka apa yang terjadi. Iya, gak fokus nih taktiknya dewe, tapi dia memprediksi calon lawannya kehilangan poin. Ya, dia itu peramal apa gimana? Nah itu yang saya tidak tahu juga. Sangat buruk sekali. Mungkin nyambi yo gak ngerti kan? Nyambi kan bisa Cok. Yang bisa diperamal. Iya, melatih keramal kan Jawa lari. Terus iki nyambung ke scene selanjutnya ya. Menurutmu seorang pemain bintang itu bisa bersinar itu memang murni karena bakat mereka atau ada peran di balik pasangan? Kena wong Inggris ngomongnya wek. Menurut Anda sebagai pengamat Barca dari kecil, kini ngomong Barca siapa ya? Dari keluarga ya. Apa memang murni bakat tapi pas rabi akhirnya bakat mereka itu tergerus karena keluarga tuh memang makan cewek. Ya, ada pengaruh enggak? Menurut kamu? Iya. Ada pengaruh cewek itu ada men. Tentu ya. Nah, kayak pemain Barca, Pique. Karena mungkin istrinya itu bisa goyang-goyang ini. Jadinya dia kalian goyang. Iya. Lek mulai kan goyang ya. Iya, benar. Sebenarnya Pique itu cerdas loh, men. Bahasa Inggris bisa, Spanyol bisa, Italia bisa. Indonesia mungkin Anda bisa belajar ke saya bahasa Indonesia. Bahasa Jawa bisa kan ya? Nah, fungsinya itu kan mungkin Pique semakin melemah karena mungkin tidak diranjang ya. Iya, jadi urusan ranjang anjir. Diranjang ya. Plus tuh. Beringas. Si Shakira ini beringas sehingga Pique itu pas di lapangan ini jadi semakin loyo kendor gimana gitu. Enggaknya gak nikmat gitu loh. Gitu ya. Ya mungkin itu benar menurutmu. Lah terus iku kudu piye? Harusnya kalau
Hah? Kalau Messi ya. Kudune kayak Messi ngono apa tetep Kalau Messi sih saya rasa istrinya itu nggak begitu tegas. Messi sendiri egonya nggak bisa ditahan. Padahal semakin tua kan harus bisa menahan ego. Iya. Harusnya istrinya itu harus bisa mengontrol egonya Messi karena dari Katanya wis duwe anak lucu. ya umur 17 tahun kemarin 17 tahun. pas Messi kemarin masuk Barca. Iya. Tahun-tahun dulu kok kemarin sih. Dulu pas masih umur 17 tahun itu egonya sudah mulai terlihat gitu. Ibu Messi. Iya, egonya itu sangat berbahaya bagi klubnya sendiri. Terus Messiisme, dia menciptakan aura Messiisme sendiri yang merugikan kalangan banyak, juga fans. Aku kamar ingat tuh. Masuk. Berarti ini berpengaruh tapi gak apa akeh ngono ya. Masuk. Akeh pemain sing maksudnya ya bener apa gak fokus ke pertandingan gara-gara pasangan. Contoh ya. Nggih media wingi Atalanta ini kan diprediksi sok menggoyangkan Ranah Championship ke perkasaan PSG ya. Tapi itu kan gak terjadi hampir toh kan. hampir Nah, para fans Atalanta itu ngomong apa ya? Iki gak akan terjadi nek pemain andalan mereka Joseph Ilicic. Iku main. Lah, pas wingi musuh PSG dia gak main. Konyole meneh, dia gak main kenapa? Dudu loro, Cuk. Tapi dia gak main karena lagi stres dan bad mood karena mengetahui istri selingkuh, memergoki istri selingkuh. Oh my God. Akhirnya berdampak buruk pada tim. Kan? Kayak ya apa ya? Merugikan secara tidak langsung itu karena dia pemain kunci itu kayak merugikan walaupun ya belum tentu nek dia main itu bisa membawa Atalanta menang ya belum tentu, cuma seenggaknya kan perlawanan. Ya, itu menurutmu ya memang sebaiknya menjadi pasangan itu seperti apa, Cuk? Mendukung atau malah main-main di belakang, yang penting transferan full ya sudah. Itu yang terjadi dalam ilik itu ya tadi Ya, Joseph Ilicic. Iya, itu jadi bucin ya. Bucin karena bucin Cuk pemain bola, Cuk. iya pasti, tapi kan jangan sampai woman jadi sebuah trofi, jadi trofi. Trofi yang bisa bikin dia semangat, itu doang. Jadi kesalahan pemain di dalam sepak bola itu mencari perempuan hanya untuk sebagai penyemangat. Kalau misalnya perempuannya out, mereka jadi down. Harusnya mereka cari seorang istri itu yang bisa saling menukar pikiran. Istri menyemangati suami pun begitu. Harus menyemangati istri kalau misalnya ada dua masalah yang berbeda. Nah kalau misalnya yang dialami sama Ilicic itu, ceweknya itu, ceweknya itu jadi trofi, sehingga saat dia memutuskan putus, harusnya Ilicic sebagai seorang pria yang notabene itu kodratnya itu lebih tinggi dari seorang wanita, harusnya dia bisa merecovery dirinya sendiri. Betul ya. Harusnya seperti Cuma itu. kan mungkin dia lebih ngerasa manggel, Cuk. Mesti aku sorok-sorok bal-balan terus kowe selingkuh. Tapi ya dasarnya aja mungkin dia salah pilih ya. Iya, Menurutku sih pemain bola yang pinter ya bojo ya. Menurutku ya. Sing maksudnya bojone bener-bener iso support. Nek do Barca ya. Bener-bener jarang diterpa gosip lah. Iniesta. Oh ya, Iniesta itu jodoh. Dia itu cari istri itu sederhana aja. Iya. Padahal di lapangan Jodoh dunia akhirat. Iya. Contoh bagi kita semua yang di Indonesia, jodoh dunia akhirat itu. Itu dunia akhirat. Gak kayak pikir sing angger wah iki penyanyi cok. Penyanyi mana? Wes gak serabi be anak. Ronaldo barang. Rata-rata kan ngono cok. Iya. Mereka itu Tapi karir itu sok mengganggu. harus iya. Ya pancen mengganggu pikir performanya mudun terus Ilicic Cilik sikit. terus sapa sing nduk Inggris ku sing bojoe cedek karo Juli. Juline AGT. Mantan bojoe. Iya, Sheryl Cole. Ya. Mari pegatan kan dia langsung gak krungu jenenge nanti saiki. Iya, benar. Kayak performanya itu mudun.
imbasnya gede loh. Iya. Pasanganku imbasnya gede. Begitu ditinggal, ono sing mungkin kok Jamie Verdi, bojone ku support banget. Dadi sing mangi dhewe duduk apa-apa, moro-moro munggah promosi. Enak banget nih. Ono sing wis pemain wis enak, terus kerek pasangan Nah, blendes. iya benar. Itulah fungsi seorang istri itu seperti itu, men. Fungsinya itu adalah menyemangati seorang suami. Bukan gini doang. Oh, gini gak boleh? Ya. Saya boleh gini loh, polisi ya? Enggak. Mari hormat. Iya. Jadi maksudnya gini, kalau istri gini terus ya, terus suaminya tuh bakal pikirannya meledak, men. Kalau gini terus, mereka tuh harus dirangkul, terus dikasih semangat, didorong, dipushing untuk maju ke depan. Nah itu fungsinya istri seperti itu, men. Iya, kalau misalnya kalau siapa itu ilicik, mungkin istrinya kayak gini, habis dengan sepak bola terus pulang. Ini tuh Dipaling. gini, lu gak dapet gini-gini. Iya tuh. Gini-gini mah mondok kan? Iya sondok. Iya lah. Kayak Terus gitu, ya. gue mau tinggal shopping. Nah, kayak Terus akhirnya ketemu wong sing wong sing orang wah dia lebih perkasa daripada pacarku yang ini. iya, akhirnya mau. Terus iya akhirnya kan Benzema karo Ribery disandung kasus ngono rebu. Iki tambah kontak. Rebutan kuda aja. Di pasar video ya ono kok. Di pasar sendiri juga ada. Oh iya bener. Puyol sama Safi. Puyol sampai Safi. Itu satu timnas satu klub rakan wedokan. itu salah satu faktor ya. Ini bagi Jules sejati ya. Mungkin banyak yang telah melupakan kasus ini. Salah satu faktor Puyol ingin keluar dari tim dan memutuskan untuk berhenti menjadi kapten dan diputar balikan ke Safi ya Karena itu sepele aja. Tapi bahaya cuy. Tapi alasannya mungkin umur belum padahal dari dalam internalnya ya memang berumur ya, tapi internalnya mereka itu sebenarnya Ono konflik pribadi. pensiun loh kok bisa umur 27 tahun. Nah iku cek enom tuh. Iya Puyol itu kuat ya. Akeh bek tuwek sing cek main lho. Diego Godin ku cek main. Terus Kuat mana? Thiago Silva. Iya. Itu umur 34 men, bayangkan men. Iki 27 lho. Cek gol, maksudnya golden age ya. Iya. Dan itu buang ban kapten Ke Safi gara-gara AWW jadi Khotijah. perempuan cepat tuh jumlah perempuan lebih banyak. Iya, Apalagi mereka punya umur. harusnya Puyol itu rebutan sama Wex-nya Ronaldo. Sing sopo? Puyol. Sing dhisik ta? Iya. Ronaldo sing dhisik. Kan saiki dhek kota ganti Mas aja. Oh, Ronaldo. Kadang-kadang gantiin deh. Iya, iya, itu harus. Kok kudu betul Ronaldo? Loh, karena Ronaldo biar itu mentalnya Ronaldo ini baru Ronaldo. Ini niat saya nih terselubung. Dulu, tapi karena Ronaldo sudah pindah, biarkan saja. Ini untuk menghancurkan mentalitasnya Real Madrid, itu fungsinya. Sih, menurut saya busuk Tapi sekali. lek dhek kuat yo apa maksudnya? Ya wis pacarku pengen aku balik nang iya. Enggak berhasil. Ya itulah play. Nek bucin mungkin berhasil. Iya. Kayak sapa? Morata karo Icardi. Iya, itu bucinnya tingkat ya. Iya, cuk. Pacare bebas. Kuwi kan tukaran. Dia pindah tim. Wah, Untungnya beda timnas. Icardi Itali kan. benar. Morata Spanyol. Tapi pernah satu tim nang babalan apa ya? Terus pokoknya akhirnya mereka berdua itu pisah dulu lah akhirnya Bisa ranjang. gak dalam sak tim meneh Iya. Bar. Iya, kan bisa ranjang berdoa. Iya mau ambil bojone wis jelas. Kowe iki kancaku coba bojoku kok ngepet. Ini Anda ini belum nikah tapi sudah memberitahu persoalan pernikahan itu mantap sekali. Imajinasi itu kok mantap sekali. berarti Padahal belum nikah, Cok. Kita kan belum nikah, Cok. intinya kayaknya saya ya. Ya gue kapan? Jadi aku radio ambek fans dewe atau subscribe ini kan marketing cewek. Nanti kan mumpung kalau video ya, siapa misalnya ke PNK atau syaratnya. Ini kan saya sini. Saya
menurut awakmu kan jadi Ya, ini. Kalau misalnya ada yang mau, ilmu saya tentang pernikahan itu sangat tinggi sekali. Nilai saya kalau mengikuti ini Diana kan itu terlalu panjang. Jadi kalau sama saya, ilmu saya kalau di UN pernikahan itu nilainya 150, 250. Cina bro enggak kalau jujur orang Closing ya.